Mungkin Anda tengah memegang smartphone, perangkat yang tampaknya sederhana, namun memiliki perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi dunia. Ketika kita menggunakan perangkat ini, kita jarang memikirkan proses panjang di balik pembuatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, smartphone kita dipengaruhi oleh ketegangan besar antara dua kekuatan global, Amerika dan China. Perang dagang antara kedua negara ini telah mengubah cara perangkat ini diproduksi dan dijual, memengaruhi harga dan kualitasnya. Ketika sebuah smartphone dirancang, ide dan desain biasanya berasal dari perusahaan besar di Amerika, seperti Apple atau Google. Tim desainer di sana merumuskan produk yang akan dijual di seluruh dunia. Namun, meskipun desainnya berasal dari Amerika, bahan baku dan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun perangkat ini sebagian besar berasal dari China. China, sebagai pabrik dunia, menyediakan komponen utama dalam pembuatan smartphone, layar, baterai, dan chip semikonduktor. Bahkan tenaga kerja yang diperlukan untuk merakit semua komponen ini ada di China. Tetapi perang dagang memengaruhi alur ini. Kebijakan tarif Amerika yang lebih tinggi terhadap produk China dan larangan terhadap perusahaan-perusahaan China seperti Huawei memaksa perusahaan teknologi Amerika untuk mencari sumber daya alternatif yang mengubah alur produksi mereka. Sebagian besar pembuatan smartphone dilakukan di China yang menjadi rumah bagi produsen besar dunia. Bahan baku seperti kaca, plastik, dan logam diproses dan digabungkan menjadi komponen teknologi. Namun, tarif dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika terhadap China telah menghambat alur ini. Biaya komponen meningkat dan waktu pengiriman pun melambat, yang berdampak pada harga smartphone yang semakin mahal. Selain itu, ketegangan ini memengaruhi perusahaan seperti Huawei yang tidak lagi bisa mengakses sistem operasi Android atau membeli komponen penting dari perusahaan Amerika. Untuk bertahan, Huawei mulai mengembangkan sistem operasinya sendiri dan mencari pemasok alternatif untuk semikonduktor. Setelah smartphone diproduksi, masalah baru muncul: biaya pengiriman dan keterlambatan distribusi. Tarif yang lebih tinggi pada barang elektronik meningkatkan biaya pengiriman dan memperlambat waktu distribusi. Sebuah iPhone yang diproduksi di China dan dijual di Amerika harus dikenakan tarif tambahan yang membuat harga jualnya lebih tinggi. Hal ini memengaruhi konsumen, terutama di pasar internasional, di mana harga yang lebih tinggi mengurangi daya beli. Kenaikan harga ini membuat perangkat yang seharusnya terjangkau menjadi semakin mahal. Akibatnya, banyak konsumen merasa terhambat dalam membeli produk-produk ini. Perang dagang ini juga memengaruhi pengalaman pengguna. Pengguna Huawei misalnya kini tidak bisa lagi menikmati pembaruan sistem operasi Android yang menjadi standar dalam banyak smartphone. Pembatasan akses ini membuat beberapa pengguna merasa terhambat dalam mengakses aplikasi terbaru atau memperbarui perangkat mereka. Selain itu, perang dagang juga memperlambat pengembangan teknologi baru. Teknologi 5G yang dijanjikan untuk mempercepat konektivitas global mengalami keterlambatan karena ketegangan antara Amerika dan China. Perusahaan-perusahaan yang seharusnya berkolaborasi dalam memperkenalkan teknologi ini terhalang oleh kebijakan proteksionis yang mencegah mereka bekerja sama secara bebas. Masa depan smartphone sangat bergantung pada kelanjutan perang dagang ini. Jika ketegangan antara Amerika dan China berlanjut, kita bisa melihat dua ekosistem teknologi yang terpisah, satu berbasis di Amerika dan satu di China. Hal ini dapat memperlambat inovasi karena kolaborasi global yang menjadi dasar inovasi teknologi terhambat. Namun, ada juga kemungkinan bahwa negara-negara lain seperti India mulai menciptakan alternatif teknologi mereka sendiri yang dapat memperkaya ekosistem teknologi global. Dampak perang dagang Amerika-China terhadap smartphone dan teknologi lainnya jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Dari biaya yang meningkat hingga terbatasnya akses ke teknologi terbaru, ketegangan ini mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi sehari-hari. Saat kita melihat ke depan, penting untuk menyadari bagaimana kebijakan politik dan ekonomi ini memengaruhi kualitas dan aksesibilitas produk yang kita gunakan. Teknologi seharusnya menjadi pendorong kemajuan global, tetapi perang dagang ini mengingatkan kita bahwa ekonomi global yang saling bergantung tetap rapuh, dan kita harus berhati-hati agar tidak kehilangan inovasi yang dapat menguntungkan semua pihak.